Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini kami ingin mereview satu buah buku dengan judul Pesan Islam Menghadapi Krisis yang ditulis oleh Anies Mata, diterbitkan oleh Pustaka Rembu Kopi. Awal hadirnya buku ini berawal dari kajian melalui Zoom yang dilakukan oleh Anies Mata di awal-awal pandemi, khususnya ketika memasuki Ramadan tahun 2020. Di mana sebenarnya pandeminya sendiri sudah dimulai di bulan November tahun 2019. Buku ini merefleksikan krisis yang sedang dihadapi pada saat itu. Krisis yang berlarut yang merupakan permulaan dari krisis panjang yang akan kita hadapi. Kajian pada bulan Ramadan 2020 pada saat itu tidak membeberkan fakta tentang apa yang sedang terjadi, tetapi memberikan perspektif bagaimana Quran membantu kita membaca mendekati krisis apapun bentuknya dalam kehidupan kita. Daftar isi dalam buku ini ada 10 bab. Yang pertama, tentang keseimbangan ekosistem di balik wabah. Yang kedua, respon jiwa menghadapi krisis. Yang ketiga, kepemimpinan di tengah krisis. Yang keempat, elemen perubahan menurut Al-Quran. Yang kelima, inovasi di tengah krisis. Yang keenam, Al-Quran dan geopolitik masa krisis. Yang ketujuh, musim perubahan dalam Al-Quran. 8. Kegelisahan dan kebangkitan sejarah. 9. Tentang revolusi mental dalam Al-Quran. Dan 10. Tentang fitur pemimpin berkualitas. Saripati yang ada dalam buku Apa Sebenarnya Pesan Islam Dalam Menghadapi Krisis akan kami sampaikan dalam beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan saintifik atau pendekatan pengetahuan. Maksudnya di sini adalah krisis sebagai krisis pertama-tama didekati sebagai sebuah fakta yang saintifik. Artinya fakta yang bisa dipelajari, fakta yang terbuka, fakta yang bisa dibaca. Dia bukan sesuatu yang gelap, walaupun kegelapannya sebenarnya tentang ketidakmengertian tentang apa yang sedang terjadi. Kata Gustav Le Bon, manusia itu punya satu sifat di dalam dirinya, yakni ketika persoalan belum menyentuh kehidupan sehari-harinya, belum menyentuh kepentingannya, maka dia tidak akan bergerak. Begitu dia bergerak, dia digerakkan lebih banyak hal. Pesan Islam di sini melalui pendekatan saintifik, kita harus membedakan terlebih dahulu mana fakta yang secara saintifik terbukti dan mana yang bukan fakta. Dalam kaitan fakta saintifik ini ada catatan penting. Biasanya pendekatan saintifik ini sering dihadapkan dengan teori konspirasi. Kita menyaksikan di awal pandemi, disinformasi berseliweran di mana-mana, dan pelakunya bukan hanya individu yang nyeleneh, tapi juga seringkali merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar. Bisa company, kelompok kepentingan tertentu, bahkan bisa juga negara. Seringkali sisi saintifik ini menjadi kabur. Bahkan teori konspirasi pun seandainya merupakan sebuah konspirasi, dia tetap merupakan fakta terbuka yang bisa kita pelajari, bisa kita baca secara saintifik. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pseudoscience, yang biasanya terutama ketika orang-orang mulai mencampur adukan sesuatu yang saintifik dengan tafsir agama atau juga dengan mistik. Kaitannya dengan teori konspirasi dan pendekatan pseudoscience ini, kita menyaksikan sikap masyarakat terhadap vaksin. Dari survei yang sebagian besar dilakukan oleh sebagian masyarakat yang menolak vaksin adalah karena vaksin dibuat oleh negara tertentu. Ini merupakan efek dari teori konspirasi atau efek dari disinformasi. Ada juga alasan besarnya karena dugaan-dugaan saja bahwa itu tidak sehat, atau karena mereka terpengaruh dari tafsir agama atau mistik tertentu. Dalam pendekatan agama, vaksin ini adalah al-akhsun bil asbab, merupakan perintah agama untuk mengambil sebab-sebab yang membuat kita bisa sembuh atau sehat dari penyakit atau terhindar dari wabah. Begitu pendekatan ini dilakukan, kita menyaksikan bahwa orang-orang yang menerima vaksin jauh lebih tinggi di lingkungan yang disurvei.
Begitu juga ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang vaksin. Sikap-sikap yang terhubung dengan yang tadinya dipengaruhi oleh disinformasi karena teori konspirasi atau sikap student science ini mulai hilang. Agama mengajarkan kepada kita bahwa cara kita bereaksi kepada sesuatu itu ditentukan oleh apa yang kita ketahui tentang sesuatu itu. Inilah yang menjelaskan mengapa ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Supaya kita membaca semua fenomena itu secara saintifik dan tidak gampang terpengaruh berbagai macam disinformasi. Tidak gampang terpengaruh oleh teori-teori yang sebenarnya tidak saintifik atau tidak ilmiah, tapi seakan-akan ilmiah. Ini disebut sebagai student science, sehingga ini mengubah sikap kita jadi negatif kepada sesuatu yang sebenarnya bisa saja adalah positif. Pendekatan selanjutnya dalam buku ini yaitu pendekatan melalui keimanan. Pada akhirnya, dalam sebuah peristiwa yang kita alami, ada bagian sisi keimanan kita yang harus bekerja. Bahwa dalam sebuah peristiwa, dalam semua peristiwa itu ada yang disebut dengan at-tajaliyatun uluhiyah. Jadi, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, penampakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua fenomena kehidupan yang kita hadapi. Dan oleh karena itu misalnya, terlepas dari kita percaya apakah pandemi ini adalah rekayasa atau natural, pada akhirnya makhluk apapun yang setiap hari lahir dan tercipta itu semua terjadi karena kehendak Allah. Pendekatan keimanan ini untuk memproteksi mood kita. Karena dampak yang paling berat dari suatu krisis adalah tekanan atau masalah yang kita hadapi, yang membuat mood kita jadi rusak. Survei yang dilakukan, ada 4 poin yang mendominasi public mood. Yang pertama, takut. 2, sedih. 3, frustasi. Dan 4, marah. Dan ini semua adalah mood yang negatif. Dan karena itu kita mengerti kenapa di dalam Al-Quran, kalimat al-khawfu wal huzan, takut dan sedih, adalah jenis emosi mood negatif yang paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan ini berhubungan dengan keimanan, bahwa keimanan yang benar akan memproteksi orang dari emosi negatif yang namanya takut dan sedih. Karena kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendekatan keimanan ini secara saintifik, ketika kita bertemu dengan fakta gelap dan menyeramkan, kita bisa memproteksi diri kita dengan pendekatan keimanan itu, supaya kita tidak hancur di dalam. Mental kita tidak jatuh disebabkan oleh tekanan masalah atau tekanan krisis yang kita hadapi. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan perilaku optimistik. Setiap satu krisis akan datang dengan 2 wajah. Ada positif dan juga ada negatif. Akan ada orang-orang yang sakit atau mati, tetapi juga akan ada orang-orang yang lahir. Akan ada individu yang jatuh miskin, tetapi akan ada juga perusahaan atau negara yang bangkrut, dan juga akan ada company baru yang muncul, dan juga negara mendapat keuntungan dari sini. Karena itu, pendekatan perilaku optimistik ini membantu kita melengkapi pendekatan tadi, bahwa kita mempunyai proteksi pada sisi mood kita dari segi emosi dengan pendekatan iman, tetapi juga kita mempunyai sumber keberanian dalam perilaku kita untuk merebut peluang di balik krisis itu. Pada setiap krisis, kita jangan fokus terhadap masalahnya, tetapi fokus pada peluang yang ada di balik krisis itu. Sikap mental ini akan membuat kita menjadi sangat saintifik, sangat beriman, tetapi pada waktu yang sama akan sangat berani. Di saat kondisi orang-orang lain yang sedih, takut, frustasi, gamang, begitu pikiran kita difokuskan pada peluang yang ada, maka kita akan fokus bekerja dalam tekanan yang berat. Insya Allah, kita akan menciptakan sesuatu dengan melakukan pencapaian di balik tekanan yang disebabkan oleh krisis ini. Jadi, pesan Islam di sini, bersikaplah optimistik dengan fokus pada peluang di tengah krisis.
Selanjutnya adalah mencari inspirasi dari sejarah. Biasanya di momentum krisis ini ada pergantian dalam sistem dan dalam kepemimpinan. Akan ada ide-ide baru yang muncul dan ada ide-ide lama yang akan mati. Akan ada narasi baru yang muncul dan narasi lama yang mati. Akan ada sistem baru yang muncul dan sistem lama yang mati. Begitu juga akan ada pemimpin baru yang muncul dan pemimpin lama yang tidak relevan yang akan mati. Kuncinya adalah krisis adalah ujian relevansi. Ide atau pemimpin yang tidak relevan akan hilang. Jadi setiap ada krisis akan ada ilmu baru yang muncul, akan ada sistem baru yang muncul, dan akan ada pemimpin baru yang akan membuat pemimpin lama tidak relevan. Selanjutnya, bahwa dimensi geopolitik ini menjadi sangat penting karena kita hidup dalam dunia yang terintegrasi. Virus yang asalnya dari Cina menyebar ke seluruh dunia, merubah konstelasi dunia seluruhnya, menyebabkan pergerakan manusia menjadi terhenti atau menyebabkan deglobalisasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan krisis di mana-mana. Ini artinya tidak mungkin akan ada suatu peristiwa di suatu negara yang mempunyai power yang besar yang tidak mempengaruhi peristiwa negara-negara yang lain. Akhirnya, buku ini adalah ajakan yang terbuka untuk kembali kepada kita untuk menyelami kembali pesan-pesan Islam dalam menghadapi sebuah krisis. Sebuah pesan universal yang telah diuji waktu dan luasnya peradaban manusia. Demikian review buku kali ini. Mohon maaf atas salah hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.